Ini, nah itu udah mulai rekaman itu. Sip. Hah? Iya Ibu, silakan nanti sudah yang ya, sudah Iya, yang mulai nanti atur waktunya ini jam 2.06 ini. ya jam 2.26. Berarti nanti kita selesai di jam 3 apa jam 36. jam 3 jam 3 pas ya. Jam 2 lebih 36. Ini Lebih berapa? pas saya. Ya, Oke, dan nanti dah kita lihat. kita bisa mulai nih. Oke, tapi saya mulai ya Pak ya, biar waktunya maksimal juga. Ya, pokoknya tadi tetap sudah nanti cek anunya ya. Waktu kita Iya, ini sudah sip. berjalan soalnya ini, apa namanya Ya, waktu ini tetap. rekamannya. Oke, siapa? Ya, siap siap. Oke, kalau gitu kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kepala. Apa kabarnya Pak Guru? Tumben sekali nih ada Alhamdulillah, kita. alhamdulillah Bu Kepala. eh, ini yang ada sedikit masalah gitu ya. Oh iya, Alhamdulillah saya ada waktu lumayan ini untuk kita berbincang-bincang. Silahkan Bapak, kalau ada yang mau dibicarakan, kita bisa diskusi. Ya, Nah, tentunya. kira-kira apa masalahnya nih Pak? Ya ini Bu Kepala, kebetulan di kelas ini ada siswa kita yang memiliki permasalahan tentang belajar, eh, yang paling saya eh, apa namanya yang bikin saya eh, terganggu ataupun ingin saya mencari solusi adalah siswa kita yang eh, kurang minat belajar ini Bu Kepala. Jadi ini yang menjadi saya satu PR saya sebagai guru di sini tentunya ingin mencari solusi supaya siswa kita ini semakin eh, apa semakin giat untuk belajar. Baik Ya, Pak, jadi tujuan pembicaraan kita pada kali ini tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas ya Pak ya. ya betul Nah, Bu Kepala. oh iya, kira-kira memangnya ada masalah apa Pak di dalam kelas? Apa yang terjadi? Ya, jadi di dalam kelas itu siswa memang Ibu Kepala mereka eh, sepertinya tidak punya minat, malah bisa dikatakan kurang minat belajar. Nah, yang saya lihat adalah ketika siswa ini eh, mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan itu, mereka banyak yang eh, tidak kelihatan tidak serius dan lebih kepada mereka main-main di dalam kelas atau itu mereka tidak memperhatikan eh, apa yang kita sampaikan. Mungkin ada juga siswa kita yang berbagai macam tingkah lakunya, ada yang tidur juga. Sebagai Ya, saya lihat mengantuk di kelas itu yang ingin saya eh, apa namanya yang saya ingin sampaikan Pak Ibu Kepala. oke, baik. Tadi Pak Hamdan sudah bilang tentang kondisi di dalam kelas Bapak bahwa ada beberapa siswa yang tidak termotivasi gitu untuk mengikuti pelajaran. Nah, kira-kira Bapak sudah melakukan penelusuran lebih jauh tidak tentang anak-anak ini kenapa mereka tidak termotivasi gitu untuk belajar? Ya, jadi yang saya lihat adalah memang siswa kita ini Bu Kepala, mereka eh, saya lihat karena mungkin pengaruh pertama mungkin yang saya coba koreksi dari teman-temannya yang di kelas itu. Jadi siswa yang tidak mau belajar atau kurang minat belajar itu adalah mereka memang di kesehariannya itu suka bermain, suka jarang ingin belajar. Kemudian yang mengantuk ini yang saya lihat memang siswa ini dia bermain game di rumah, kemudian sampai larut malam. Itu yang saya dapat koreksi, apa yang saya dapat
informasi dari temannya gitu, Pak. Nah, terus kira-kira nih Pak ya, kelas atau murid yang seperti apa yang Bapak harapkan gitu di dalam kelas itu? Yang seperti apa? Idealnya itu yang seperti apa? Jadi yang saya ingin yang ingin saya mau ya, yang saya ingin apa namanya harapkan dari siswa itu yang idealnya memang siswa kita ini Bu Kepala, dia itu mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa namanya ya jamnya, kemudian mereka siswa kita ini belajar dengan sungguh-sungguh. Ini sebagai bekal tentunya nanti di kemudian hari, dan siswa yang uh, mengantuk juga termasuk ini menjadi uh, apa namanya menjadi salah satu problem yang terjadi di kelas kami terutama Bu Kepala. Jadi supaya mereka itu benar-benar jadi setelah merubah kebiasaan buruknya itu bisa dia merubah apa bisa melakukan perubahan yang sudah signifikan mungkin dari siswa kita ini yang sering menonton atau yang sering main game istilahnya itu ya seperti yang kita tahu bersama memang banyak sekarang di siswa kita yang suka dengan gamer seperti itu. Betul sekali, Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah melakukan penelusuran lebih jauh tentang muridnya di dalam kelas, kenapa dia tidak termotivasi gitu untuk belajar. Nah, sekarang kira-kira ada tidak langkah-langkah yang akan Bapak terapkan gitu ke depannya agar bisa meningkatkan motivasi belajar Bapak gitu, motivasi belajar siswa Bapak di dalam kelas? Ya jadi yang yang coba saya lakukan adalah langkah-langkah itu ya pertama ya saya coba untuk memberikan penugasan kepada siswa ini, memberikan PR yang sifatnya bisa memberikan suatu efek yang positif sehingga permainan game ini dikurangi dan tidak yang mungkin anak-anak ini bermain game dari sampai larut malam misalkan sampai jam 12. Nah, dari sekarang kita coba mengupayakan supaya siswa ini jam 9 sudah tidur gitu. Dan kita juga upaya supaya kami dengan orang tua, wali murid, terutama yang siswa kita yang bisa dikatakan sebagai game yang suka main game itu sendiri, karena memang kita ketahui bersama memang tidak semua siswa yang seperti itu kelakuannya, caranya ataupun tingkah lakunya. Namun sebagian siswa kita yang masih sering melakukan main game itu. Enggak, ini kita akan upaya saya akan ambil langkah untuk bagaimana saya lebih membuat lebih kepada ada peran penting, ada peran dari orang tua, wali dalam hal ini untuk kita berkolaborasi supaya bagaimana siswa kita ini bisa menjadi atau mengurangi, paling tidak bisa mengurangi permainan di rumah seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti tadi diperlukan kolaborasi ya, Pak ya, dari murid. Nah, sekarang ini saya mau tanyakan, ada tidak metode-metode Bapak yang akan Bapak terapkan gitu di dalam kelas itu, supaya anak itu lebih bergairah untuk mengikuti pelajaran, lebih-lebih kalau di pelajaran terakhir, ada tidak metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan? Ya, jadi di dalam metode ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kemudian kita mengemas metode ini dengan baik. Jadi ketika saya mengajar di kelas itu, jadi sangat penting sekali saya terapkan metode yang saya pakai. Ketika metode ini sangat bagus, menarik dan apa namanya bisa diterapkan, saya akan coba untuk menerapkan kembali Bu Kepala, sehingga nanti begitu ini diterapkan, kemudian ada dampaknya, ini akan saya lakukan. Dan metode yang paling menarik buat saya adalah bagaimana saya memberikan atau menggunakan media yang saya yang ada seperti mungkin apa namanya mulai dari ya metode ya mungkin seperti kita apa namanya berdiskusi atau mungkin kita membagi kelompok. Dengan cara itu nanti
mereka akan lebih bersemangat tentunya dalam belajar. Kemudian nanti kita juga metode ini juga ada kita selingi dengan ya kita bermain ataupun mungkin kita bisa juga mengajak mereka untuk apa namanya semacam ya ice breaking kita buat ice breaking di setiap pembelajaran itu sendiri. Ya, luar biasa sekali Pak, betul ya. Kita metode Bapak yang akan laksanakan tuh luar biasa sekali. Mungkin tuh nanti bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik Bapak di dalam kelas. Ya, Nah, sekarang kira-kira kalau kita rating ya Pak ya, dari ya. angka 1 sampai dengan angka 10, menurut Bapak seberapa besar itu tingkat keberhasilan yang akan diperoleh dari langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Jadi sejauh ini yang saya coba terapkan memang metode yang saya lakukan ini saya akan saya akan menargetkan eh, jadi pencapaian ini adalah bisa menembus ke ranking ke-6 seperti itu. Bisa Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan baik. seperti itu Bu Kepala. Amin ya. Baiklah Pak. Nah, selanjutnya eh, kira-kira ada tidak Bapak membutuhkan bantuan gitu dari segala pihak? Ada Bapak membutuhkannya? Ya, tentunya kalau dalam hal ini tentu pasti kita akan sangat butuh sekali bantuan baik dari eh, internal sekolah maupun eksternal sekolah. Dalam hal ini kalau kita berbicara tentang internal ini adalah di sana termasuk pada pimpinan kita, ibu kepala dalam hal ini kan, kemudian rekan sejawat, semua yang terlibat di sana ada dari guru kelas 1 sampai semuanya. Pokoknya intinya rekan sejawat, kemudian ada juga kita berdayakan nanti tenaga administrasi kita seperti operator, kemudian ada juga tata usaha, kemudian kepala perpustakaan, kemudian yang terakhir tentunya tidak kalah penting adalah kita memanfaatkan apa namanya penjaga sekolah, karena ini erat kaitannya dengan bagaimana proses berlangsungnya pendidikan di sekolah. Kemudian kalau kita berbicara tentang dukungan dari eksternal ini termasuk orang tua wali dan juga termasuk orang tua wali ini kita nggak bisa menafikan. Memang kita tetap apa namanya kita akan membangun sebuah kolaborasi yang sangat intens terhadap bagaimana kemudian kita menerapkan proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Tentunya kita akan membangun sebuah komunikasi yang sangat erat kaitannya dengan sekolah, yaitu dengan wali 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 murid. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita juga harus membangun komunikasi dengan pihak komite sekolah. Dan ini memang ini terkaitannya dengan sumber pendanaan ataupun mungkin kalau kita berbicara tentang komite ini adalah bagaimana seorang komite itu bertanggung jawab penuh dengan uh, keamanan maupun keberlangsungan daripada proses belajar mengajar kita di sekolah, karena tidak bisa kita apa namanya anggap sepele kalau komite ini adalah memang orang yang paling memiliki peran penting dalam sebuah proses pembelajaran itu. Saya kira mungkin seperti itu kepala. Betul sekali Pak ya. Nah, sekarang semua langkah-langkah sudah Bapak siapkan. Kira-kira kapan Bapak akan memulai langkah-langkah yang Bapak sudah susun ini? Insya Allah Bu Kepala dalam waktu mungkin tidak lama lagi, Insya Allah saya akan merencanakan ini dengan matang, uh, rencana rencana kemudian bagaimana bentuk apa namanya rencana itu, kemudian bagaimana supaya tersusun dengan rapi. Nah inilah yang saya akan coba terapkan, dan Insya Allah dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan lagi, insya Allah saya akan mulai merencanakan itu. Iya, Itu Bu Kepala. secepatnya Pak ya. Nah, sekarang kemudian komitmen yang seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan perencanaan agar apa yang Bapak susun itu berjalan dengan baik? Jadi kalau berbicara tentang komitmen Bu Kepala, jadi saya ingin benar-benar memberikan sebuah apa namanya
sebuah rencana, kemudian ini akan saya aplikasikan, saya akan mengimplementasikan dalam dunia nyata, maksud ini adalah di dalam kelas terutama. Nah, ini akan saya jadikan jika memang eh, ini harus benar-benar terlaksana. Ini adalah komitmen saya. Ini harus terlaksana dengan eh, runtun, dengan cara saya sendiri, dengan cara bagaimana saya juga memberikan apa namanya rancangan yang benar-benar api sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya dalam hal ini tetap kita menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak, baik itu dari eksternal maupun internal sekolah. Seperti apa yang katakan tadi, harus kita ada eh, hubungan yang sangat intens terhadap apa namanya pihak-pihak baik itu internal maupun eksternal sekolah. Seperti itu Bu Oke. Kepala. Luar biasa sekali Pak ya. Semoga apa yang Bapak sudah rencanakan ini semoga semuanya berjalan dengan baik sesuai Amin Bu Kepala. dan Bapak ya Pak ya di dalam kelas. Semoga Amin. semua murid-murid Bapak motivasi ya untuk mengikuti Amin, amin. pembelajaran. Nah, Ya Bu. sekarang setelah kita melakukan perbincangan ini, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Bu Kepala, ternyata apa namanya setelah adanya pertemuan ini saya merasa lega, saya merasa eh, termotivasi, saya merasa pokoknya apa yang kemarin sempat menjadi permasalahan dalam benak saya tersalurkan dengan apa dengan pertemuan ini, dengan apa namanya dengan eh, proses diskusi seperti ini. Saya rasa ini sangat apa namanya sangat berarti sekali, sangat merupakan dampak yang sangat signifikan, yang sangat positif sekali untuk kemudian saya akan benahi mungkin apa yang kira-kira nanti kita benahi di kemudian hari, Bu Kepala. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak ya, kalau Bapak sudah Alhamdulillah merasa. Bu. Kira-kira ada hal lain tidak yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa untuk hal lain Bu Kepala tidak ada, karena saya rasa untuk sementara waktu memang inilah apa informasi yang bisa saya gali dari pertemuan kita kali ini, karena mungkin sebenarnya ada hal-hal lain yang ingin saya sampaikan, tapi karena mungkin berhubung ya mungkin di lain kesempatan kita bisa kembali untuk berdiskusi begitu Bu Kepala, karena ini mungkin dalam hal ini masih saya benar-benar ingin membuka diri untuk memberikan informasi kaitannya dengan apa yang kira-kira terjadi di kelas kita atau di sekolah kita terutama Bu Kepala, karena kita tahu sendiri di sekolah kita memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada, jadi perlu kita cari solusi yang konkret, kira-kira apa yang kita harus lakukan untuk mencari solusi itu sendiri Bu Kepala. Jadi Betul ini sekali. iya, tentunya ini sangat berdampak kepada kemajuan pembelajaran kita nanti ke depannya. Sehingga saya ingin dan saya harapkan Bu Kepala tetap apa namanya memberikan eh, apa namanya ya welcome lah buat saya sebagai guru di sekolahnya Bu Kepala, supaya bisa kita berbagi seperti itu. Jadi informasi yang Ibu Kepala mau dapatkan, saya akan mengeluarkan seperti itu. Betul Karena sekali. ini sangat sangat erat kaitannya dengan apa namanya kalau dibilang memang saya ingin banyak memberikan informasi, tapi karena mungkin masih terganjal dengan mungkin masih saya lupa, nanti di pertemuan lain saya akan coba untuk memberikan informasi itu Bu. Terima Oke, kasih. syukur. Ya, syukur alhamdulillah Pak ya, kalau Bapak sudah merasa lega gitu. Nah, senang sekali rasanya Pak, saya bisa mendengar cerita dari Bapak terkait permasalahan yang Bapak hadapi. Semoga kedepannya kita tetap bisa berbagi ya Pak ya. Siap Oke, Bu Kepala. mungkin itu saja Pak ya. Sekian dan Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Kepala. Yang peran Pak. Kita lanjut ya. Selanjutnya ya, Baik. kita tutup peran sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik. Terus masih capek juga sih, Pak. Oh iya,
mohon maaf ya saya mengganggu aktivitasnya Bu Eli. Sengaja saya ingin apa namanya mengundang Ibu ke kantor. Jadi saya ingin tahu seperti apa sih sebenarnya. Mungkin ada masalah sehingga saya ingin mengundang Ibu Eli ke kantor. Saya ingin mengoreksi kira-kira apakah hal apakah yang menjadi ganjalan dalam hidup dalam diri Ibu guru selama ini sehingga saya lihat saya perhatikan memang ada. Jadi sehingga saya ingin ingin mengoreksi, saya ingin tahu seperti sejauh mana permasalahan yang Ibu alami saat ini. Oke, betul sekali Pak. Mungkin kelihatan ya dari gerak-gerik saya di sekolah gitu. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Sebelumnya saya terima kasih sekali Pak ya atas Iya, iya Bu waktunya Eli. Bapak Iya gitu. Bu Guru. Nah, di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan tugas-tugas saya di sekolah maupun tugas Oke. tambahan saya Pak ya. Di sini Oh saya iya. sangat keteteran sekali Pak terkait dengan tugas tambahan saya. Selain saya jadi wali kelas, kemudian jadi Hmm. bendahara, ditambah lagi sekarang saya mengikuti program guru penggerak Pak. Dan Oh, lumayan menyita waktu saya juga Pak. luar biasa Ini itu. yang ingin saya sampaikan Pak. Sehingga banyak tugas-tugas yang tidak selesai sesuai waktunya. Gitu. Oh, jadi eh, setelah saya mendengar tadi memang erat katanya dengan kesibukan Ibu Guru ya selama ini ya. Jadi saya pahami betul memang kesibukan Ibu Guru sekarang. Jadi apakah selama ini Ibu Guru sendiri pernah eh, mengetahui atau menelusuri masalah yang dihadapi? Seperti apa sih sebenarnya? Oh iya, setelah saya Pak ya, yang menjadi kendala saya di sini kenapa saya sampai bisa keteteran itu karena saya sering menumpuk-numpuk tugas itu Pak, tidak diselesaikan Oh, sesuai dengan jadwalnya gitu. Sehingga pas tugas itu sangat numpuk sekali gitu. Sehingga membuat saya keteteran, jadi ada beberapa tugas yang tidak selesai gitu sampai waktunya, bahkan ada yang tidak sampai terselesaikan. Itu sih yang membuat saya keteteran sekali Pak ketika di sekolah gitu. Jadi ada tugas-tugas sekolah yang jadi tidak selesai gitu Pak. oh, jadi kalau sebenarnya saya pribadi sebagai apa namanya rekan sejawat ya Bu Edi, saya memberikan sedikit solusi. Jadi ketika Bu Guru memiliki permasalahan yang begitu banyak, sebaiknya dituntaskan mana prioritas utama dulu yang dituntaskan supaya tidak sampai menumpuk. Biasa seperti itu. Jadi kalau saran saya sebagai teman rekan sejawat begini ya, yang juga pernah mengalami seperti itu, jadi harus dituntaskan dulu mana skala prioritas yang harus diutamakan. Nah, yang mana dulu yang diselesaikan, baru kemudian yang selanjutnya. Nah, jadi jangan sampai semuanya dikerjakan sehingga nanti ibu akan merasa menjadi sebuah permasalahan. Nah, terus kemudian menurut pengamatan ibu, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena itu Pak, saya sering menumpuk tugas itu tidak diselesaikan secara apa namanya ya, secara beruntun gitu. Iya, iya. Sehingga pada saatnya itu semuanya menumpuk gitu tugas itu. Hmm. Kan Oh, sistem gitu ya. sekarang kebut semalam itu Pak yang Nah, saya pikir lakukan. nah, ya, makanya kalau saya pesan sebagai rekan sejawat begini ya, Ibu Edi, ya saya prihatin dengan kondisi ibu seperti itu karena saya tahu sendiri juga ibu sebagai seorang ibu di rumah kemudian banyak sekali tugasnya, tugas di Ya, sekolah maupun tugas di rumah. Nah ini menjadi salah satu saya sebagai seorang teman saya sangat mengharapkan supaya ibu benar-benar memiliki manajemen waktu yang sangat menarik, yang sangat bagus untuk bisa ibu lakukan. Jadi ketika apa yang saya bilang tadi adalah bagaimana ibu bisa apa namanya memberikan eh, suatu permasalahan itu mana yang didahulukan dulu. Nah, mana yang lebih lebih didahulukan itu yang didahulukan. Jangan sampai tugas yang seharusnya selesai hari ini diselesaikan nanti atau malah sebaliknya ya tugas yang nanti diselesaikan sekarang. Nah, itu harus benar-benar di manage, Ibu. Nah, terus kemudian kira-kira kondisi seperti apa yang Ibu harapkan selama ini?
Jadi kondisi yang saya harapkan di sini adalah saya bisa menyelesaikan semua tugas itu sesuai dengan waktunya. Jadi tugas sekolah tidak menumpuk, kemudian tugas sekolah itu tidak saya bawa ke rumah gitu. Jadi terus lebih-lebih tugas pendidikan guru penggerak itu dapat saya selesaikan tepat pada waktunya, tidak melewati batas, Pak. Itu sih yang saya inginkan gitu. Sehingga membuat saya tidak kelelahan gitu. Oh gitu ya. Baik, Ya, jadi ya, kemudian ini kan saya sudah melihat begitu apa namanya pelik masalah ibu ini sangat sangat apa ya sangat berat sekali, tapi ya memang itulah kenyataannya ya, karena di ya, sisi lain ibu sebagai ibu rumah tangga, di sisi lain sebagai seorang guru yang harus bertanggung jawab, artinya harus bisa mencerdaskan anak bangsa. Nah kemudian terlepas dari itu, kemudian ibu kira-kira apa langkah-langkah ibu untuk mengatasinya, kira-kira apa? nah, jadi di sini saya sudah menyusun kesalahan saya ini bisa saya hadapi, Pak. Yang pertama, Ya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, di sini saya membutuhkan motivasi dan pengertian mereka gitu ketika saya berada di sekolah. Kemudian yang kedua, saya juga membutuhkan dukungan dari keluarga ketika saya melaksanakan pendidikan guru penggerak. Saya sangat uh, menyusun apa namanya kolaborasi yang mantap gitu Pak. Ketika saya di sekolah, kemudian saya di rumah saya akan memanage waktu itu sebaik mungkin. Kemudian saya tidak akan menumpuk tugas lagi Pak. Ketika tugas sekolah saya selesaikan di sekolah, dan ketika tugas guru penggerak saya selesaikan tepat waktunya Pak. Jadi saya tidak akan menunda-nunda lagi gitu untuk ya, menyelesaikan tugas. baik Bu. Memang luar biasa Ibu ya. Semoga apa yang diharapkan nanti insya Allah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya Kemudian Pak. kira-kira Ibu ya, selama ini kan eh, Ibu eh, menjalankan tugas dengan baik. Kira-kira setelah nanti berjalan dengan bagus, dengan baik, dengan sesuai dengan rencana, kira-kira rating angka 1 sampai 10 ini menurut Ibu boleh di berapa tingkat keberhasilan yang Ibu peroleh nanti? Kira-kira kalau direntingkan gitu ya, rencana Setelah nih saya rencana ke depan. iya Pak ya, kira-kira kalau langkah ini berjalan dengan baik, insya Allah dia menempati ranking 8 ya Pak ya, karena setelah saya perhatikan permasalahan itu Pak, itu sih. Hmm. Baik Bu, ini cukup menarik juga sih Bu. Kalau memang sudah punya planning yang bagus, kemudian nanti ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saya sangat mendukung sekali Bu. Kita sebagai rekan sejawat tentunya kita saling membantu, saling bertukar pikiran seperti ini kan. Nah, kemudian selanjutnya Ibu, kalau saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya Ibu eh, perlu ataukah bagaimana bantuan dalam menerapkan langkah-langkah yang dilakukan? Apakah mungkin bantuan dari orang kah atau dorongan dari keluarga kah seperti itu? Oh iya, di sini saya sangat butuh sekali ini bantuan atau dorongan motivasi dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, lebih-lebih suami di rumah, kemudian keluarga di rumah untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya, Pak. Saya sangat butuh Baik. sekali motivasi dari mereka. Ya memang perlu ya karena tanpa adanya sebuah dorongan dari keluarga, baik itu suami ataupun orang tua dan lain sebagainya, itu memang saya rasa tidak akan eh, lengkap apa namanya Iya, usaha ataupun pengorbanan kita Ibu. Jadi perlu dan sangat-sangat saya tekankan supaya tetap jalin komunikasi ataupun apa ya sebuah ya dorongan itu tetap harus ada di dalam sebuah keluarga itu, terutama ya yang perlu sih dengan itu adalah dengan suami ya, bagus komunikasinya ataupun harus terbangun dengan bagus, jangan sampai bertolak belakang dengan apa yang ibu rencanakan seperti itu. Nah betul. kemudian setelah itu saya ingin tahu ibu kira-kira kapan ibu mau melakukan rencana ini. Kalau bisa Pak, saya akan melaksanakan apa yang sudah saya susun ini secepatnya Pak ya, agar semua berjalan dengan lancar. Nah, memang saya ini harapkan supaya ibu benar-benar nanti
ini menjadi sebuah rencana yang sangat bagus dan secepatnya memang saya ingin Iya, melihat nanti Ibu bisa memberikan nuansa yang berbeda di sekolah kita. Ini yang saya iya, harapkan juga sebagai seorang rekan kerja atau satu satu profesi atau teman rekan sejauh itu, memang saya harapkan sekali untuk supaya segera Ibu memberikan sebuah nuansa baru di dalam sekolah kita. Nah, kemudian Ibu berbicara tentang komitmen. Tentunya komitmen ini harus benar-benar Ibu lakukan. Karena memang salah satu tingkat keberhasilan itu tergantung dari bagaimana komitmen kita sebagai seorang guru untuk bagaimana kemudian ke depannya rencana ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kira-kira Ibu melihat tadi ini komitmen? komitmen saya Pak ya terkait apa yang sudah saya rencanakan agar permasalahan yang kemarin saya hadapi itu tidak terulang kembali. Saya ingin tetap menjalankan gitu apa yang sudah saya rencanakan sesuai dengan jadwalnya. Tugas-tugas itu tidak menumpuk lagi Pak. Saya akan merencanakan sedemikian rupa. Saya ingin melaksanakannya sesuai rencana, sesuai apa yang sudah saya planning Pak. Itu sih yang saya ingin lakukan ke depannya. Semoga apa yang saya rencanakan ini dapat saya lakukan terus-menerus. Jangan sampai cuma sekali dua kali, Pak. Saya ingin melaksanakannya terus-menerus supaya permasalahan kemarin itu tidak terulang kembali. Itu, Pak. Ya, ya, alhamdulillah luar biasa Bu Guru. Jadi saya sebagai rekan sejawat merasa luar biasa sangat memberikan apresiasi yang luar biasa pada Ibu yang Terima begitu kasih, Pak. gigih dan semangat untuk Iya. memberikan sebuah nuansa yang baru nanti di sekolah kita. Baik, mungkin Ibu Guru saya akan coba bertanya kembali tentang bagaimana sih sebenarnya dukungan yang lain yang Ibu butuhkan. Apakah ada kira-kira dukungan dari pihak lain yang Ibu kira-kira inginkan, misalnya seperti itu, mungkin dari mana apa seperti itu. Terkait dukungan lain mungkin dukungan pendukung sih Pak yang saya sangat Ya. butuhkan terutama dana gitu Oh dari iya, ya dari sekolah kemudian fasilitas ruangan mungkin nanti ada tugas-tugas yang membutuhkan saya untuk membutuhkan ruangan yang cukup aman gitu saya mungkin itu Pak. iya betul. Memang kalau masalah dukungan ini erat kaitannya dengan dana ini ya. Tentu kalau Iya, kita berbicara dengan dana ya Bu Guru, iya, jadi saya juga merasa memang betul itu adanya. Karena tanpa adanya sebuah dana ini tidak mustahil kita akan bisa berjalan dengan sesuai dengan apa kita rencanakan, terutama mungkin fasilitas ini ya, sarana dan prasarana ini, termasuk dengan apa termasuk yang di ruang kelas itu kan, kalau kita mengajar kemudian kita menggunakan media segala macam itu kan harus kita didukung oleh pendanaan itu ya, termasuk mungkin kuota nanti kita akan diberikan oleh bendahara seperti itu kan, kita harus benar-benar memberikan apa pembelajaran suguhan yang menarik gitu kan. Kalau kita tidak seperti itu kan tidak akan bagus kelihatannya, supaya ada kemajuan dalam proses pendidikan kita seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu, nah, mungkin apa yang diharapkan oleh Ibu Guru nanti semoga berjalan lancar ya. Ini yang harapan amin, saya ya. amin, Pak. Baik. Kemudian bagaimana ya sekarang ini kan kita sudah banyak apa namanya dialog ataupun berdiskusi tentunya di sini Bu. Kira-kira ya, bagaimana sih sebenarnya perasaan Ibu selama ini setelah kita berbagi tadi? Alhamdulillah Pak ya, setelah saya berbagi, bercerita ke Bapak, Alhamdulillah saya merasa lebih lega gitu. Ada tempat saya berbagi tentang permasalahan yang saya hadapi. Karena kalau kita pendam sendiri itu Pak, ya beda gitu rasanya ketika kita sudah Oh, curhat atau memberitahu ke orang gitu. Lebih ringan gitu beban kita gitu Pak. betul Bu Guru. Memang ini sangat luar biasa ya pertemuan kita ini. Jadi ini akan menjadi salah satu motivasi kita dan kita bisa menjadikan ajang sebagai eh, evaluasi diri sebenarnya ini. Kalau saya melihat memang ini adalah sebagai sebuah evaluasi diri, dan saya tahu ya, saya sebagai seorang teman juga saya mengetahui keluh kesah ataupun permasalahan yang terjadi kepada ibu. Dan jadinya di sini saya bisa memberikan bahwa memang ini sangat menarik dan sebenarnya bagus untuk diterapkan. Nah, sekali waktu memang perlu ini kita terapkan terus ada semacam apa namanya
korelasi antara kita sebagai rekan guru itu bisa menjalin Betul. sebuah Sangat membantu. hubungan, kita bisa menjadi seorang guru mitra kerja yang sangat apa namanya, bisa melangsungkan proses pembelajaran. Dan tentunya kita kan bisa menjadi seorang guru yang hebat. Nah, apalagi kita sebagai seorang guru yang muda, berprestasi, dan menjadi seorang guru yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Nah, kemudian ini saya sebagai seorang teman, mungkin saya merasa ya biasa ya, kita bisa berbagi biasa. Jadi kira-kira nih, apakah sebelum saya menutup ini Bu Guru ya di kesempatan ini, apakah ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan kira-kira setelah kita berbicara atau berdialog tadi dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa lagi? Ada yang terlupakan dari proses dialog tadi? Mungkin ada yang ingin sampaikan kira-kira. Ada hal lain yang mau disampaikan? Untuk saat ini itu saja sih Pak, karena hanya itu sih permasalahan yang membuat saya merasa lelah gitu. Itu saja sih Pak untuk permasalahannya yang saya hadapi. Baik. Jadi terima kasih ya Bu Guru Nelly sudah berbagi dalam kesempatan ini. Saya rasa rasanya ya Ibu sudah bercerita tentang permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu sendiri. Di sekolah kita begitu ya. Jadi ini memang sangat saya katakan memang luar biasa, perlu kolaborasi sebenarnya ya, sebagai seorang tenaga pendidik di sekolah, lebih kita sebagai rekan kerja, rekan sejawat ini memang dalam banyak hal memang kalau saya katakan banyak hal yang perlu kita perbaiki. Mungkin dari hal pertama dari proses pembelajaran kita mungkin perlu kita benahi, mungkin dari segi pendidikan kita, atau mungkin dari segi pimpinan kita. Kalau sekolah kita mungkin kurang bagus dalam dalam memimpin kita, perlu kita melakukan sebuah diskusi seperti ini. Saya rasa sangat sangat bagus ini. Bisa dikatakan ini adalah hal positif ya. Saya rasa itu bagus kalau kita kembangkan Bu Guru ya. Apalagi ini termasuk kita sebagai seorang guru yang bisa dikatakan calon guru profesional, guru yang bisa tergerak dan menggerakkan, itu sangat luar biasa itu. Saya yakin juga teman-teman kita di sana akan merasa senang, merasa bangga terhadap kita. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Karena di samping itu juga kita juga punya PR besar sebenarnya pada dunia pendidikan kita, terlebih kita pada instansi kita, menurut bagaimana kemudian kita benahi apa-apa yang masih kurang, dirasa kurang, kita lengkapi, kita perbaiki di sisi mana, apakah di sisi pembelajarannya, ataukah mungkin di sisi pendanaannya, atau mungkin dari sistem manajemen kita. Itu yang sangat perlu kita benahi, Ibu Guru. Saya rasa mungkin cukup dulu saya berdiskusi dulu, nanti di lain kesempatan saya akan menghubungi Ibu. Terima kasih Ibu sudah juga Pak ya atas waktunya. Sudah berbagi di ruangan di kantor. Nanti kita akan coba berdiskusi kembali ya. Mungkin sekarang Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Kita balik ya, kita cukup dengan waktu itu. Boleh balik. Oke, siap.